Mohon maaf konten ini mengandung berbahasa primata dan belajar yang menyeminakan kita terbebas dari COVID-19 tapi tidak terbebas dari hutang dan sih anjing goblok kencang ting anjing. Pokoknya kita imam yang wild. Hah? Yang buka mana lagi lo, Yas? Oh, dis lagi. Dis lagi. Anjing lihat mukanya. Jangan dilihat mukanya. Halo semuanya, balik lagi sama kita di Mari Malam Ngeri. Au. Di episode sebelumnya kita sudah mendengarkan cerita dari Ilyas di pesantren kita ya. Terus cerita selanjutnya kita langsung aja ke Bang Walo yang mau cerita. Ini Ceritanya di mana? Ini ceritanya soal pertama kali yang pindah ngerantau ke Bandung lah gitu. dari Kendari. Ya? Dari Kendari. Itu tadinya kita niatnya mau berhenti sih ngonten gitu ya. Tapi kayaknya masih seru nih obrolan ya. Yuk ayo musuh deh. Ya udah kontenin aja. Langsung mumpung vibes-nya masih ada Iya, gitu kan. langsung. Ini kita seminggu emang gak ganti baju gitu. Gak ada yang mandi gitu. Gak ada yang mandi. Oke, Kalau yang silakan. ini memang nggak pernah mandi kan? Iya. Kalau dia mandi hujan. Iya. Silakan. Oke, jadi gini guys, untuk yang belum tahu, Aing tuh kan ngerantau dari Kendari ya, Sulawesi Tenggara, itu langsung ke Bandung, tahun 2000 sekian lah. Gitu. Nah, waktu pertama kali ke Bandung, itu kan anak rantau, anak seberang kan itu harus cari kosan dulu, cari lokasi tempat tinggal yang macam-macam gitu kan, dekat akses dan mana-mana. Sedangkan Aing tuh nggak punya kenalan gitu. Sampai kira udah berteman lah sama beberapa orang sampai akhirnya ngekos di daerah Antapani waktu itu. Nah dari itu Antapani juga sebenarnya itu kosan kelima kalau nggak salah di Bandung. Cuman cerita yang paling seremnya tuh yang di kosan ini, makanya Aing tuh pengen cerita yang di Antapani ini. Gitu. Jadi kosan Aing tuh Jalan Sulaksana, itu dekat sama kampus. Kampus itu Aing ngekos di situ dan dapat kamar di lantai 2. Ada berapa lantai tuh? Cuma 2 lantai, 3 lantai. Di lantai 3 itu rooftop, tempat jemur, terus ada open space-nya gitu. Nah, waktu pertama pindah di kosan itu beda sama kosan-kosan yang sebelumnya karena emang dia tuh di kamar mandinya ada space dari apa ya, langit-langit kamar mandi sama si apa sih namanya? Ini Internet. Internet. internet ventilasi. Lain. Mana yang Plafon. Ethernet. Udah. Warnet. Terus Nah, jadi dia tuh mungkin sama kayak yang kulkas. Jadi dia ada space dari ini kamar mandi ke plafon gitu kan. Ada open space-nya itu, Aing biasa simpen koper di situ tuh, taruh di situ. Terus dia emang agak apa ya, lembab si kamarnya, nggak terlalu gede kamarnya tuh. Nah kalau lembab tuh doyan ya mereka. Katanya. biasanya emang Makanya di kamar mandi banyak kan. karena Karena lembab lembab. Studio. Tempat-tempat yang lembab gitulah. Studio Emang lembab biasa karena energinya apa beda. Ada jamur. Jamur apa tuh? Dah. Jamur kuping. Enggak, di studio ada jamur. Ada jamur, Bang. Koreng apa? Agak jamur dari parkir. Oh. Terus Kirain. potongin. Jadi lanjut guys, itu di kosan pas pertama pindah emang kan orangnya orang kan suka ngatur-ngatur dekor-dekor gitu kan, mencari layout yang pas sampai akhirnya dapat layoutnya tuh kasur ini tuh kamar mandi di sini, terus ada lemari tadinya di sini, cuman Aing tuh bikin jadi pembatas. Jadi ini kasur nih ada lemari baru kamar mandi. Kalau ke kamar mandi Aing muterin lemari dulu kan. Cuman lemarinya nggak bisa rapet, jadi dia ada celahnya segini. Celahnya ada di atas itu sama di bawahnya, dia nggak bisa rapet. Nah itu udah atur denahnya macem-macem, ditempelin apa-apaan di tembok gitu kan biar estetik kayak gitu, biar nyaman aja. Udahlah malam pertama Aing nggak bisa tidur cuy. Baru soalnya. Nggak bisa tidur soalnya Aing mabok, jadi Aing kan minum amer ya. Itu Aing ngerayain sama temen-temen ngerayain sampai subuh, jadi Aing tuh skip tidur malam gitu kan. Tidurnya pagi ya, rayain pindah kamar baru gitu sama anak-anak kosan.
Terus pas yang besoknya tidur pertama itu tuh kebangun tengah malam mulu, nggak enak gitu. Nah kalau misalkan aing kebangun tengah malam, nggak tahu kenapa aing kan nggak pernah matiin lampu kamar mandi ya. Nah lampu kamar mandi aing nyalain, terus lampu utama tuh dimatiin kan, jadi masih kelihatan pendasi dari celah lemari kelihatan lah gitu kan, cuman ketutup karena ada lemarinya gitu. Beberapa kali aing kebangun, yang bangunnya tuh buka mata tapi langsung bangun gini, nggak berdiri sih, cuman langsung bangun gini kan, cuman keringetan gitu, keringetan kayak kok aneh, nggak enak aja perasaan gitu kan. Panas kali. Sebenarnya nggak panas ya, soalnya aing tuh beli kipas angin gede. Bandung lagi. Terus nembak kan biar ini, cuman kok bangun keringetan gitu, padahal dingin lah gitu, masih adem gitu. Sampai itu belum 1 minggu, aing kan emang kebiasaan kalau misalkan tidur dan gak tidur pun itu tiap pagi bersih kamar, sapu, terus karpetnya aing sikat gitu kan, bersihin. Nah di balik lemari ini depan pintu kamar mandi itu tuh tiap pagi aing tuh selalu nemu rambut panjang, dan aing waktu itu menggondrong rambutnya. Yang kayak foto yang Fotoku rambutku tuh masih pendek lah gitu waktu itu. Kepo kan, aing beneran gini-giniin rambut cari yang paling panjang, pas disamain rambut aing tuh cuma segini, yang aing dapat tuh segini. Oke, ini bukan rambut aing gitu, dan aing nggak pernah bawa cewek di situ, masih baru. Ya lama juga enggak sih sebenarnya. Gue baru mau. Ayo klarifikasi. Enggak, skip. Jadi pas aing ukur, nah ini rambutnya beda sama rambut aing, berarti ini bukan rambut aing dong. Dan temen-temen aing juga nih cewek tuh nggak pernah main ke kosan waktu itu. Temen yang cowok juga nggak ada yang gondrong waktu itu, belum ada yang gondrong sepanjang itu kan. Udahlah biasa, mungkin ini kotoran atau apa dari sapu ke bawah atau apa gitu kan, masih positive thinking aja. Cuman makin lama si rambutnya makin ada terus di depan pintu kamar mandi tiap aing sapu gitu kan. Pintunya bukan di dalam. Enggak, bukan di dalam kamar mandi, di depan pintu. Pas depan pintu. Nah, terus yang aing kayak feeling gak enak itu kenapa tiap bangun tuh merindingnya tuh di arah Kamar mandi. celah. Celah. Jadi jaraknya tuh kayak ini nih lemari di sini, ini tuh tembok, ini tuh pintu kamar mandi. Kasur aing di sini nih. Oh ya. Jadi pas bangun itu tuh kepala aing tuh sejajar sama celahan si kamar mandi kan, lemari ke kamar mandi. Itu tuh selalu gak enak ngerasain di sebelah kanan tuh. Terus kayak ya udahlah, diem aja kan. Pas aing tidur lagi, kalau nggak salah itu beneran kita habis cerita horor di tempat aing, di tempat temen aing. Pulang dari situ jam 4 ya, setengah 4 subuh, balik ke kosan sendirian, nyalain lampu, sapu-sapu, masih dapet rambut, masih bingung kan, anjir kok masih ada rambut gitu. Ya udahlah, sapu-sapu. Pas mau tidur tuh nggak tenang cuy, kayak HP udah mati gitu kan, tapi nggak tahu gelisah aja sendiri gitu. Pas aing bangun gini, pas noleh ada mata yang ngintip dari sebelah itu, dari celah ada yang ngintip gini nih, ada yang ngintip. Terus aing langsung balik ke depan lagi, lihat apa aja yang bisa dilihat, tembok. Aing mikirin apapun, aing mikirin Doraemon, aing mikirin Shinchan, Conan, aing mikirin apa biar ke distract sama yang aing lihat gitu kan. Maksa tidur gemetar kan, nggak bisa. Maksa tidur, ya Allah. Terus aing lihat jam kan masih 4:30, nunggu matahari terbit masih lama anjir. Terus aing diam, paksa bisa tidur tuh. Dan kebangun jam 7 pagi. Kebangun gara-gara di sebelah kamar aing tuh dia orang Flores. Timor Leste. Dia tuh KTP-nya beda, dia tuh pakai paspor. Dia orang Timor Leste, dan kebiasaannya dia tiap jam 7 dia tuh putar musik disco. Aing kebangun jam 7, tapi seneng gitu karena ada orang rame gitu kan. Keluar ngobrol, emang bahasanya kan dia agak timur juga tuh, masih masuk lah sama Aing juga. Ngobrol-ngobrol, terus Aing bilang, pernah ada yang aneh-aneh enggak di sini? Dia bilang sering katanya kan, cewek katanya. Terus Aing cerita, Aing lihat cewek gini. Sama, dia bilang sama, saya juga sering lihat itu kayak begitu katanya. Cuman sudah biasa saja katanya kan. Terus orang kayak, oh iya sudah biasa. Terus ya udah, Aing ambil sapu, pas mau nyapu nih depan pintu kamar mandi, yang Aing dapat tuh bukan rambut, segumpal rambut kayak mana tarik, mana jatuhin di lantai. Udah segumpal bro. Dan itu yang subuhnya yang Aing lihat, ada ngelihat di situ. Itu kalau dimasukin ke botolnya itu biasanya jadi ramuan. Oh iya gitu. Ramuan naon anjing? Mitosnya kan Mitosnya. rambut Iya. itu kan. Nggak tahu ya, itu enggak
nggak terlalu tahu yang kayak Zona-zona. gituan. Nah, sampai kira udahlah, udah jadi habit, udah biasa, kayak udah masa bodoh. Aing cerita lah kira ke bapak kosan bilang, coba aja sebelum tidur biasain wudhu aja gitu kan, wudhu, mandi bersih, mandi wajib, wudhu gitu. Sampai kira kebawa ke mimpi. Nah di mimpi aing tuh dibawa keliling sama si cewek ini. Jadi ntar aing coba cari, kayaknya masih ada di file aing. Jadi aing kan suka gambar dulu. Aing sempat gambar si makhluk itu. Wow. Dan ada aing tempelin depan pintu kamar aing waktu itu. Dan itu masuk di pameran aing waktu 2014. Waktu itu aing ikut pameran, ada gambar itu. Dan aing cerita ini tuh gambar yang nunggu kamar yang di Antapani. Tapi itu lu dibawa keliling ngobrol apa? Enggak, curhat? jadi kayak ditarik gitu ya, Oh. ditarik tangan gitu, suruh ikut ya. Tapi nggak lihat mukanya sama sekali, rambut semua. Oh. Dibawa ke atas, dibawa ke lantai 2, lantai 1, terus naik ke lantai 2 lagi, baru balik ke kamar. Pas balik ke kamar, saya tadi Diem dekat. diem di kamar situ. Dan akhirnya udah tuh, akhirnya aing kayak oke, berarti sih ya. Ngajak kenalan. Kalau misalkan tiap aing mimpi kebangun gak enak, aing tuh nggak pernah mau ngelihat ke sebelah kanan kan, Nah. karena dia tidurnya di batasan pintu kamar mandi sama plafon. Anjir. Itu dia kena cas lagi nggak? Enggak sih, syukurnya nggak ada plus one ini ya, udah bayar gitu. Untung nggak ada. Juga ditanyakan. Mungkin nanti next time-nya kalau ada kayak gitu lagi di depan pintu kamar mandi lu naruh sampo anti hair fall. Anti hair fall ya, bener ya. Karena emang harus ada di situ wildlife ya. Harus ada sih Masih lagi. yang bisa mencegah rambut rontok lah, mengurangi gitu kan. Hair treatment. Hair treatment lah, hair oil dan hair tonic Iya, gitu. udah. Buat yang kayak gituan, biar kan mereka tuh wild ya. Iya. Cocok Wild banget. banget tuh. Ditunggu aja nanti produknya guys tahun depan. Amin. Jualan. Lanjut. Oke, lanjut ya. Nah, itu di kosan yang di Antapani kan. Kosan di Antapani. Nah, ini satu lagi nih cerita lucu. Enggak lucu sih Lucu sebenarnya ya. gimana Lucunya sih, Bang? lucunya Aing kan berbeda ya. Ini cerita lucu di salah satu kampus di Bandung. Diceritain lah gitu kan. Kampus dulu. Jadi temen Aing nggak tahu ini cerita mungkin udah ada yang beredar atau belum. Jadi waktu itu kita sempat bolos satu kelas gitu kan, cowok-cowoknya. Bolosnya biasa di perpustakaan. Nyebat dulu, ngademnya di perpustakaan, soalnya dingin kan. Nah, ngadem di perpustakaan. Nah, waktu itu pelajaran kalau nggak salah mata kuliahnya bahasa Inggris. Ini teman orang nggak suka, dia cabut sendirian di perpus. Dia bilang tunggu di perpus. Dulu masih BBM kan. Dia chat, bilang katanya, Cewek cowok tuh teman. temanku cowok. Oh iya. Pancing terus. Temenku cowok, dia ke perpustakaan kan. Nah di perpusnya itu kalau nggak salah jam 2 jam 3 jam 3 sorean kan, jam 3 sorean, dan itu sepi jam 3. Nah di perpustakaan itu mejanya manjang, yang jaga itu di depan pintu. Jadi kalau misalkan mana masuk nih, itu kan banyak rak-rak buku. Nah mana duduk di situ nggak kelihatan lah gitu kan. Temen Aing tuh ngadem di situ. Kita udahlah tahu biarin lah kita kuliah aja. Tahu-tahu si eta teh kita dapat kabar si eta dipulangin gara-gara kerasukan. Pokoknya hilang aja gitu kan. Kan kita lucu ya. Lucu tuh, bilang ntar malam kita mampir ke tempatnya dia nih, ke kamarnya dia, ngobrol-ngobrol gitu Kepo, kan. Pas datang si eta si Ganu kayak yang demam gitu cuy. Demam. Tapi tetap dikasih Amer minum. Kasih lah Amer biar cerita kan. Oh nggak mau cerita, masih diem gitu kan. Kasih terus kasih alkohol sampai akhirnya si Eta cerita. Nah dari ceritanya dia nih, Aing ceritain lagi gitu ya. Pas dia di perpus, dia masuk kan itu kita sebenarnya nggak ada maba karena kita di situ masih mahasiswa angkatan yang bawah kan, masih baru gitu. Dia lihat di situ ada cewek yang belum pernah dilihat. Pakai baju. Pakai kayak anak kuliahan kayak anak-anak DKV, FSRD gitu cuy. Stylenya keren lah, normal. Si anak itu tuh pakai headset. Terus lucu katanya. Dia jelasin si karakternya tuh lucu. Si ceweknya tuh katanya baca buku, terus gini nih. Gini sempat kayak denger musik gitu.
karena si cowok itu temen aing teh Lacoste ya. Wah, gak tahu dia speaknya gimana, tapi dia bilangnya dia coba ajak ngobrol gitu si ceweknya. Dia ngajak ngobrol, pas dia ngajak ngobrol si ceweknya cuma noleh gini kan, diem kayak kosong gitu. Tapi kayak keren gitu loh, aing diceritain kayak ceweknya anjing cool banget nih cewek kan dipancing tapi nggak ngerespon, jutek aja gitu. Sampai kira si temen orang bilang kalau misalkan gak mau kesini, aku aja yang ke situ gimana gitu kan. Terus si ceweknya itu noleh ke teman aing nih gini, terus jalan. Oh anjing, goblok. Dia nyebrang tuh. Jadi ternyata badannya setengah nggak ada. Teman aing di situ jatuh langsung kerasukan. Langsung pulang. Gue bayanginnya manis tadi bang. Tahu nggak yang dibayangkan gue tuh kayak cewek-cewek Jepang gitu kan, baca buku pakai headset. Jalannya begitu anjing. Jadi katanya kan pas diajak ngobrol gitu, lalalala, si ceweknya cuma gini doang kan, ngangguk-ngangguk. Terus si teman aing bilang, ya udah kalau kamu nggak mau kesana, nggak mau kesini, aku yang kesana gitu kan. Ditolin gitu terus gini. Gitu jangan tas. Anjing beneran cewek Jepang nih, sadar. Jatuh langsung teman aing di situ. Dan dia nggak mau cerita. Tapi dia cerita juga. Alkohol yang berbicara. Alkohol tidak pernah bohong. Jangan salahkan alkohol. Alkohol adalah serum kejujuran. Serum kejujuran. Cuman itu dia sih maksudnya yang aing nangkep ya. Ada nggak sedikit sih, lumayan banyak perbedaan dari mistis-mistisnya di tempat aing gitu di Sulawesi sama di Jawa gitu, apalagi di Bandung gitu ya. Kalau di kita mungkin lebih ke yang masih ke etnik banget sebenarnya. Dan nama-namanya juga penyebutannya kan beda-beda. Kalau di sini mungkin kayak kuyang, kalau di kita tuh namanya popo. Popo kalau di kita popo. Kalau nggak tahu kenapa namanya kuyang ya. Kalau di kita kenapa dinamain popo karena suaranya tuh emang kayak popo gitu. Makanya dinamain popo. Yang sama kok dia kayak yang badannya disimpan di mana, dianya cabut. Itu kan kayak pesugihan. Dan karena di tempat aing tuh di kampung aing masih kayak ya masih desa gitu kan, dan masih kuat etnik budayanya. Jadi yang kayak gitu masih banyak. Cuman ya kayak yang dibilang Ilyas juga gitu ya, yang di episode sebelumnya, kalau yang kayak gitu nggak usah kita takut karena mau digimanain juga ada gitu, dan jangan terlalu kepo buat cari tahu gitu. Sebenarnya untuk yang kayak gitu, emang kalian mau gitu ada yang kepo sama hidup kalian? Enggak kan? Tapi biasanya orang yang takut tuh kadang yang nggak pernah, yang maksudnya yang jarang ngeliat, dan kadang yang nggak peduli gitu. Tapi pas at the moment pas lagi cerita itu suka takut bang, gitu maksudnya kayak gitu. Tapi mana pernah nggak ada kejadian Yang aneh-aneh. Sebenarnya zaman dulu SMP pangrok pak. Itu ceritanya gimana tuh? pangrok banget aja kayak gitu. Namanya anjing pangrok. Kita dari SMP kan ada kontrakan juga. Pangrok lah namanya juga, nggak pernah rame ini minum apa teh sobo aja langsung buang. Betong beler gitu tuh bener. Diperagainnya sarwa bisa aja. Ini dari yang ini dulu aja. Kan ada kalau pangrok tuh kan daerah-daerah suka main tuh. Gue di Bandung ada kontrakan. Main ke Bogor, yang Bogor main ke sini. Saling ini lah. Visit lah gitu. Dari band Bogor, gue dari band Bogor. Cerita we anjing nah. Enggak takut. Gimana? Satu band Bogor, kedua deg-degan. cerita dulu Takut aja. terus Bon Bogor terus ya Bon Bogor ya. Ada Arif lah namanya, di rumahnya ini sebelahnya kontrakan kita. Karena nggak cukup ada 6 cowok 3 cewek. SMP. Apa yang nggak cukup apa? Quick udah. Oh iya bener. Kita yang lainnya pada nginep di yang lain, itu yang Bogor biarin di situ dulu. Tahu-tahu yang namanya juga Tangerang.
pokoknya 2 kali malam itu tuh. Kalau udah pada tidur, yang punya rumah si Arif di sebelahnya, di rumahnya si ceweknya tuh biasa dapat ke kamar mandi, buang itu sembarangan dari ini. Jadi posisinya tuh ini kursi, kan tidurnya bareng-bareng. Kursi ini meja gede, di sini tuh tong sampah. Otomatis kan ngeliatnya ke tong sampah sama meja gede. Si ceweknya ini kan lagi pada tidur, yang habis minum buang itu ke meja, jadi nggak masuk ke tong sampah, jadi di sisi meja Ujung. jam 2 aku bangun, pas buka mata lagi ini dia lagi teriak-teriak, warga keluar itu nyampe jam berapa nggak pada tidur semuanya. Saya tak kerasukan. Nggak kerasukan, jadi Ngeliat. pas ini dia tidur kan lagi ngeliat semuanya, pas buka anjir Semua ngelihat Pak. semuanya. Iya lagi Ngejilatin tempat sampah. Bukan, Jilat jilat itu. itu. dia dapat Pembalut aja. Si merah Ya, itu. pembalut Tapi emang katanya emang harus dicuci langsung. emang harus dicuci, harus dikresekin Walaupun maksudnya. iya, emang harus cuci gitu. Itu udah ditenangin, udah tidur lagi nggak akan ada apa-apa. Nah coba jadi lu nggak apa-apa tidur, makanya dia kamar mandi berapa jam seitu mah udah pada ini tidur, kena kamar mandi nggak ada siapa-siapa, kencing, pas udah kencing lihat karya-karya sama anak kecil, nunggu saya kecil. Apa gimana? Pas ngeliat tuh kakek-kakek sama anak kecil dituntun sambil nembus tembok, langsung teriak-teriak jam 2:30. Wow, tolong. Ada itu datang sampai jam 6 gitu juga di sana ngejen dulu. Iya Pak, tolong. Langsung pada balik lagi ke Bogor. Ngeband nggak jadi. Nggak jadi bang. Pangrok saku lagi kudu gitu. Balik lagi. Manusiawi. Tapi emang asli itu tempat. Wah tuh kita ibadah susah. Yang paling aneh tuh, kalau yang sering Itu tapi mana lihat yang tempat sampah itu? enggak, yang Anak-anak. semuanya yang Oh, kan ada mana yang beda itu, ini ya, beda nggak rumah. cukup. Oh. Kita di rumah sebelah. Pas itu kan ngomong, bias musuh, gila banget. Nah udah aja udah pada ini dari situ teh mulai aja rame banget aja. Kita lagi ngomongin ini si kering tadi misalnya kan terlalu bersih, satu jam di Mati.